Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Mang Lili Channel hari ini. Nah, hari ini kita spesial berbicara dengan Direktur MOM. Beberapa hari yang lalu kita kedatangan tamu hadir di Masjid Subul Salam. Kita tidak kenal beliau, dan hari ini kita ingin menjelaskan kepada netizen semuanya itu bukan rekayasa dan settingan. Dan untuk itu kita ingin tahu bagaimana perjalanan pulang beliau sampai akhirnya beliau mengirimkan video-video dengan keluarganya. Karena yang tahu itu semua Pak Mulyanto di sini. Itu kita ingin tahu bagaimana sih perjalanannya Mas Suroso sampai akhirnya ke masjid dan sampai akhirnya pulang. Ini Direktur MOM yang tahu kisahnya. Untuk itu kita tanya dengan beliau. Assalamualaikum, Abang Dah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bang, itu kemarin kan Abang tahu tuh Pak Suroso datang masjid. Ya. Nah, kita kan nggak tahu tuh. Tiba-tiba Abang kan menghubungi saya itu malam itu. Iya. Sebenarnya ceritanya cemana nih Bang? Ceritanya gini tuh Bang. Waktu itu saya kan 2 hari ini kan saya keluar kota nih. Jumat, Sabtu. Minggu pagi itu kebetulan kita ada acara donor darah di Masjid Subul Salam. Kebetulan kan dari MOM yang adakannya. Jadi jam 6 itu kami bersih-bersih, kok ada orang luar nih, bukan orang jemaah masjid, ikut nyapu bersih-bersih. Nah gitu kan. Saya tanya lah, saya sebagai pengurus kan, Bang, abang dari mana? Kan gitu kan. Oh, saya dari Jawa Bang. Saya sini ada alamat, tapi alamatnya nggak ditemukan gitu kan. Karena kesibukan kami, ya saya pun cuma ngomong itu aja, naik itu aja. Terus saya sana kemari ngurus-ngurus bangku segala macam, dia pun ikut juga, nimbrung. Jadi kayaknya dia ini nggak asing dengan suasana masjid, nggak asing lah dia, nggak asing gitu kan. Kayaknya orang dia kayak dengan tangan lah gitu, dengan tangan. Semua dibantu dia, sampai dengan orang PMI-nya juga. Sampai dia bahkan dia pikir orang PMI tadi dia nih jemaah Masjid Subul Salam. Gitu. Nah, itulah dia. Terus saya ingat dia itu setelah makan siang ngasih, aku punya anggota baru nih gitu kan. Makan siang rame-rame cerita, sholat zuhur kan. Baru saya tanya sama dia, siapa sih dia ini, siapa gitu kan, orang mana dan apa tujuannya kemari gitu kan. Baru ada cerita, maksudnya dia katakanlah tertipu lah gitu dari medsos. Jadi dia sekarang ini saya tanya, kamu maunya apa sekarang? Kalau kamu mau bekerja, oke, sama kita kerja di pabrik sabun gitu kan, nah, dengan gaji yang ya apa adanya lah gitu kan, kita masih ini kan masih baru. Kata dia, kalau bisa aku mau pulang aja lah, aku dari rumah keluarga, karena dia merasa mungkin dia apa nih, semacam down dia nih, sampai di sini nggak ada yang dituju pun bingung. Kalau bisa pulang aja lah aku kan gitu. Nah, jadi dari kita saya inisiatif kan, saya hubungi Mang Lili kan itu kan, coba nih mau dibantu nih orang ini, nah bisa dibantu kan gitu kan. Nah maksudnya gini, setidaknya gini, saya kenapa juga saya sebenarnya itu saya percaya, yakin ini anak baik nih, nggak, saya kok perasaan saya itu kok ini anak baik, dia nggak nipu. Nah, makanya saya minta alamatnya dia yang di Jawa, nomor HP yang bisa dihubungi dengan nomor HP istrinya. Naikkan melalui channel, saya hubungi keluarganya lah melalui video tadi. Ternyata balas terus. Begitu video channel masuk naik, banyak yang hubungi saya nih Bang, banyak lah. Istrinya, kawan-kawannya, bahkan dari pihak keluarga sana mau minta nomor rekening saya biar ditransfer. Terus supaya apa? Biar dibelikan tiket ini Mas Suroso ini balik ke kampungnya sana. Jadi kami bilang gini lah, ini mungkin Mas Suroso ini tamu kami di sini. Tamu, memang dia dari Jawa sana diperjalankan sama Yang Maha Kuasa, Allah SWT, untuk menjumpai Mang Lili Channel sama MOM lah, teman MOM gitu. Jadi ini tanggung jawab kita sebagai umat manusia, umat Islam lah. Kalau menolong lah, kita tolong menolong gitu. Jadi kan yang lebih hebatnya kan begini Bang. Waktu kita ketemu kan tuh ada acara kendurian tuh, iya, doa. Kendurian doa di masjid, ya di masjid. Ya kan? Setelah kita ketemu, kita ngajak makan malam dia. Makanlah kita makan nasi kenduri. Makan rame-rame nasi kenduri ya, nasi kenduri. Nah, setelah dia pulang itu kan dalam perjalanan pulang itu Bang, kan dia komunikasi terus sama Bang. Iya, betul. Nah, apa diceritakan sama Mas Suroso pada waktu dia pulang itu? Maksudnya start dari Simpati Star, akhirnya sampai mana kan abang yang tahu. Betul. Jadi bergaulah kami sama dia selama kurang lebih 2 hari lah. Semenjak pertemuan saya itu kan, saya ketemu dia hari Minggu, hari Senin kami bilang sama dia, oke, kamu besok beli tiket sama Mang Lili, cari tiket kesanaan gitu kan. Nah, kebetulan tiketnya pun nggak ada di mana-mana, habis.
dapatlah satu tiket di Sempati Star itu, nomor bangku 11, tinggal satu tiketnya. Itu dia tadi rencana apa aja, rezeki dia di situ kan gitu. Jadi selama 1-2 hari ini sebelum berangkat banyaklah pelajaran-pelajaran yang saya ambil dari dia. Yang jelas dia masih membekas sama saya. Dia bilang begini, Pak, kita itu memang melihat orang yang dari casing. Kalau kita membantu seseorang itu jangan lihat rupa dan apalah gitu, terus ikhlas lah, lepaskan itu, lepaskan. Terus kalau membantu orang tadi jangan pilih-pilih lah, jangan pilih-pilih. Ini yang saya ambil pelajaran ini. Mungkin ini tegur juga sama saya kan gitu kan. Nah, yang jelas banyak lah, bisa dibilang perjalanan spiritual nih, Bang. Perjalanan spiritual dia dan juga saya kan gitu kan. Kenapa? Kok dia kok tiba-tiba kok diberteman sama saya kan banyak yang saya ambil pelajaran dari dia nih. Banyak saya ambil pelajarannya. Jadi Bang, kayaknya kan begini Bang. Kita kadang-kadang ini kan, ada orang datang meminta-minta kepada kita, tapi kita belum apa-apa sudah mengejas, Betul sih, menghakimi. Iya. Oh lah, sehat aja kok. Iya, betul. Mau dikasih apa macam, memangnya ngapain pula, kerja kenapa? Nah, pada waktu kita sama Mas Rosonya apa yang terjadi kan Bang? Beliau kan langsung Bang. Kisah nyata nih. Waktu itu kami malam ini minum bandrek kan biasanya mau pulang kampung nih, mau pulang ke Jawa deh kan. Dia cerita sama saya, Mas, rezeki itu ada 2 jenis Mas. Rezeki yang memang diminta sama emang dia apa namanya ya, pokoknya gitu lah kalimatnya dia bilangnya. Jadi gini, pas tiba-tiba kami cerita masalah haji tadi itu, rezeki tadi, muncullah orang ke tempat kami. Dia nggak minta-minta sebenarnya, cuman dia menawarkan jasa menyanyi, biasalah itu nyanyi kenceng-kenceng itu. Kok dia bilang itu dia kayak di pinggir jalan tuh kenceng-kenceng itu kan, nyanyi lah dia. Dia bilang gini, Mas, ini Mas harus kasih apa? Dia diperjalankan sama Allah mencari rezeki dia. Dia menjemput rezeki di tempat kita minum bandar ini, gitu. Mas harus kasih dia, karena itu ada hak dia di situ. Kan dia, isinya dia gimana ya? Memang rezeki itu memang harus dikasih sama dia. Pelajarannya, jangan mandang dia, oh apa nih ngemis, nggak gitu pula. Jadi kebetulan siap nyanyi kawan itu, dia maaf cakap, ini agak cacat lagi tuh nyanyian itu kan. Keliling dia ada 3-4 lokasi dodoan, pas kena saya, ya karena tadi bilang itu seperti tadi ya, ini di saya juga, kalau ngasih jangan pilih-pilih kasih gitu kan nggak mungkin nggak punya 1000 perak gitu kan, saya kasih lah seberapanya yang ada di kantong lah gitu kan. Jadi pelajaran yang bisa diambil, kita jangan menjudge seseorang lah di situ. Ada rezeki yang diminta, ada rezeki nggak diminta. Contohnya apa? Hak anak yatim, dibilang dia. Anak yatim ini dia nggak minta rezeki sama kita, enggak, tapi ada rezeki sama kita. Itu kata dia. Nah kan ada sebuah dengan kita apa penghasilan kita atau apa kan ada hak anak yatim situ. Dia bilang gitu, tapi memang sekali-kali ya juga ya, betul juga itu. Kalau anak yatim ini nggak kita sebagai tetangganya atau apanya, siapa yang mau ngapain dia gitu. Tapi Bang, kan terus kan dia pulang. Iya. Waktu di jalan kan dia banyak komunikasi nih sama Bang. Banyak kali. Berarti kan ada. Jadi gini, saya rasakan kan, ini mungkin itu adalah pelajaran, banyaklah pelajaran sama dia. Setiap kita jalan itu ada aja yang nyeleneh itu loh. Maksudnya yang di luar nalar kita dan pelajaran langsung sama kita gitu kan. Jadi singgahlah kami sholat sunat istikharah di Masjid Raya Al-Masum gitu kan. Habis sholat sunat tadi di ujung sebelah sana ada bapak-bapak. Memang kerjaan dia bapak itu, kalau saya bolak-balik, saya sering ke Masjid Raya, bapak itu selalu baca Al-Quran di sana setiap kegiatan lah. Kalau nggak ada sholat dia selalu baca Al-Quran gitu kan. Misalnya sunat, dia bilang sama saya, dia Mas kita datangnya Abah itu kiai itu, dia bilang dia gitu kan gitu kan. Jadi kami salamin dia minta doa restu dia juga gitu kan, segala macam lah gitu. Dan didoakan sama bapak itu tadi. Jadi pelajaran yang bisa diambil begini, kadang-kadang kita ini orang Sumatera ini kurang menghargai sosok orang tua, kurang menghargai sosok guru. Nah jadi kalau saya pelajari sebegininya dia istilahnya apa namanya ya, sama orang tua sama guru tuh kayaknya dia apa dia bilang kalau bahasa apanya itu ya, takjim tak itulah, cuma apa itu namanya.
Jadi itu pelajarannya. Guru kita emang harus kita harus kita hormati, orang tua harus kita hormati kan gitu kan. Kita tidak tahu, bisa saja si guru tadi, si orang tua tadi wali, kita nggak tahu kan gitu kan. Nah, itulah istilahnya ibaratnya guru-guru kita. Memang kalau orang-orang dari Jawa ini mungkin banyak ininya istilahnya santunnya, sopan santun lah. Karena kita orang Sumatera kadang-kadang kan ajar aja itu, orang tua pun kadang-kadang lawan itu kan. Nah, guru pun leceh, bahkan kan guru ustadz leceh sama kita ini. Gitu bang, kan gitu ya kan. Nah. Itulah bang. Setelah sampai di Jawa, apa komunikasinya lagi? Oh, ada satu lagi bang. Abis sholat kita di Masjid Raya, kan kita ke Istana Maimun nih bang, deketan ini. Istana Maimun itu, turunlah kami dari mobil, Bang Lili. Kan turun dari mobil, dia nanya, Mas, iki apa? Saya bilang, ini Istana Sultan Delhi yang bangun masjid tadi bang, aku bilang gitu kan. Jadi orang Islam, iya. Langsung dia merebes air matanya, mendoakan kirim Fatihah bang, ini namanya. Ya, sekarang dia takjim lah gitu kan, kirim Fatihah sama, walaupun dia nggak kenal sini kan itu kan, dia kirim Fatihah deh bang. Dan dia kayaknya terharu, senang, cuma lah perasaan dia, emang dia itulah. Masuk kami ke Istana Maimun, setiap ada foto didoain sama di Fatihah sama dia, di Fatihah sama foto tadi yang udah almarhum tadi lah. Kalau kita kan nggak mau remenin bang, ada foto nih apa selfie lah bang, ceklek kan gitu bang. Iya. Ini yang saya buat aneh nih. Iya. Akhirnya gini. Ini hebatnya kita nggak tahu lah ya. Iya. Emang kita kurang katakanlah kita jarang-jarang ngirim Fatihah sama, bahkan sama anak istri kita jarang ngirim Fatihah mungkin. Dia orang kan ngirim Fatihah. Karena Fatihah ini luar biasa bang, kok dikaji bang kan gitu. Nah itulah. Pokoknya ada aja, jalan sama dia ini ada aja yang pelajaran yang bisa diambil. Jadi saya bilang gini sama dia, Mas Roso ini kurasa datang kemari dari Depok kemarin ini diperjalankan sama Allah untuk jumpai kami yang di Mabar ini, untuk jumpai kami di subuh salam. Kenapa saya bilang gitu? Begitu dia sampai di Mabar maghrib, dia sholat di Bani Adam. Kan itu bukan masjid biasa, masjid anak-anak panti asuhan. Itu curiga lah ibaratnya kan, ini orang luar gitu kan. Seandainya memang apa kan, bisa aja Mas Roso di situ di panti asuhan selesai. Ini enggak, Mas Roso dikirim ke 10 salam. Ya gitu kan, 10 salam dia 2 hari nggak jumpa saya dari hari Jumat Sabtu. Kan gitu, walaupun situ ada jemaah-jemaah kan sudah jemaah saja, nggak jumpa sama saya lah gitu, nggak jumpa sama pengurus lah gitu ibaratnya gitu kan. Nah, itu tadi kalau bahasa Arabnya saat dilalai itu tadi di Mabar dia jumpanya. Emang makanya mungkin dia dijumpakan sama kita, jumpa sama Mang Lili, jumpa sama mom lah, sama mom. Sama mom lah. Ya mudah-mudahan ini semua ada hikmahnya, perjalanan dia, perjalanan spiritual dia, gitu. Yang buat kita ini bang, sudah itu kita kan sholat di Masjid Agung, kan Masjid Agung. Habis itu kan kita jalan ke travel lah, ke sempat start itu kan. Jumpa supir sekampung pula sama dia bang. Supir tadi yang Mang Lili tadi, yang apa itu bermisikan tadi, sama Mang Lili kan. Sekampung rupanya bang sama dia bang. Sekampung sama maknya lagi. Kampung mamanya sekampung rupanya lah. Jadi kayaknya kok semua yang terjadi sama dia ini kayaknya sudah diatur satu demi satu, harus begini sampai balik. Gitu kan. Jadi dia diperjalankan sama Allah tadi, dia jalan-jalan dari Depok sampai Subuh Salam. Itu hanya sekedar sampai Subuh Salam, sholat Jumat sekali, balik. Gitu kan. Sekali balik. Jadi kayaknya semacam sudah ada skenario nih, nggak ada hal yang kebetulan ini. Di perjalanan, ini masih belum jalan nih, mobil belum jalan. Ini cerita dia nelpon saya, udah jalan itu kan dia nelpon saya, Mas, ini Mas, di perjalanan, begitu masuk bus, ya kan, ada pengamen naik ke atas, nyanyi pula lagunya, lagu Iwaki bang, yang bebas, lepas itu bang. Jadi dia, Mak, ini aku betul-betul laguku nih kata Mas Roso bang, ikut nyanyi dia bang, bahagia dia. Bebas lepas dia, beban di hati tadi itu. Kan dia mau pulang kampung, kan itu ya karena. Satu lagi buat aneh bang. Ini dia ceritakan, dia udah bicara nih kan. Sampai kan dia
berjalan tadi kan naik mobil tadi kan, bus tadi kan. Ada pula samping dia tadi sebelah kiri, katanya ditipu sama calo ongkosnya, nggak punya duit sama sekali, bahkan untuk beli air minum nggak ada duitnya dia. Entah kebetulan sandalanya tadi bang, bahasa Arabnya bang. Kemudian tadi kan saya belikan dia air aqua itu, air apa, air mineral kan, 2 besar itu kan, yang ukuran 10 setengah itu sama makan-makanan lah, kayak kalau itu kering itu kan. Saya kebetulan tadi, ini nggak kebetulan lah, saya cerita gitu ceritanya. Si bapak yang tadi nggak punya, tertipu tadi sama calo tadi kan nggak bisa minum, nggak bisa makan nih mbak anaknya. Dibilangin mas ini, aku nih ada minum 2, kok 1 sama roti tadi ya waper segala macam ada anaknya. Alhamdulillah dimakan sama anaknya, berkah kan bang gitu. Dia bilang gini, Mas Mulyanto kok tahu bahwa airnya 2 bak roti? Ya saya nggak tahu, saya bilang gitu. Niat saya kan tuh masih di perjalanan, ternyata di tengah jalan ada orang kesusahan juga. Dibagi sama dia kan gitu. Sebelah kanan dia yang katanya nomor berapa itu kan, samping dia lah ada juga dia S1 kedokteran, dia bilang ya semua nyambung, dia di sini di toko sama perawat, sini S1 kedokteran kan gitu kan. Apa kata dia, yang dokter aja yang sejarah S1 aja belum kerja gitu, jadi kerjaan gitu ya kan. Saya mencari kerjaan gitu kan, saya kata dia bersambungan. Saya ditipu sama orang kesehatan, sampai kesehatan. Di sini ditipu juga orang, kan gitu bang. Udah gitu di perjalanan lagi bang, di perjalanan kan dia alhamdulillah kan sama supir itu, yang sekampung dia. Dia kemana-mana ngikut lah dia, makan enak lah dia sama supir itu katanya. Dijamu lah sama supir itu, dianggap keluarga kan, saya makan sama supir macam. Dikirim dia videonya sama saya, makan sama supir dia. Mas, aku bukan sama supir nih mas, itu kan. Perjalanan dia dari waktu perginya dari Depok ke Medan itu makan waktu 5 hari, dia bilang 5 hari. Begitu pulang ini, seakan-akan nggak berhenti supirnya mobilnya, sampai nggak berhenti lah. Begitu berhenti, tangkap polisi. Tangkap polisi. Apa hal gue bilang itu? Kepolisian apa hal? Di daerah Palembang, tangkap polisi kenapa? Razia ini kartu Covid entah apa gitulah, gitu kan. Vaksin itu kan, vaksin. Semua kena bus nih. Dia bawa update nih busnya sama orang inilah, orang bus Covid lah mungkin kan gitu kan cerita dia kan. Saat dilalai lagi, pas giran dia, kata dia sinyal mati, entah apa. Mungkin nengok KTP, entah apa. Saya nggak tahu tadi ya. Lewat dia di razia, lewat. Yang lain suntik lagi lah, yang belum vaksin suntik 1, yang 2 vaksin 3, gitu. Itulah hidupnya kan. Ya semua kayaknya kok udah diatur gitu kan. Kena dia mati lampu. Apa sinyal nggak ada, dia bilang sinyal. Entah apa datang, nggak tahu saya. Dia bilang gitu, mas, aku lihat ini mas kan, gitu. Terus itu jalanlah dia. Waktu di Bangkahuni, kena lagi dia. Kata dia dari sama entah orang Intel, entah apa lah ngabrik mobil tadi itu lah, pasti ada apa nggak tahu lah. Dan gitu kan, semua diapain sama dia. Dia pun aman lagi ranya. Gitu ya, lewat lagi tadi ya, lewat lagi. Mungkin karena dia nengok dia itu orangnya lugu, orang baik ini, jadi nggak dia apa-apain gitu kan. Kan gini bang, aneh bang. Orang Jawa ke Medan bang, Medan ini kan kota keras, jangan bang. Medan ini tahulah sendiri cemana, gitu, keras Medan ini. Nampak orang juga gini kan, kan gitu kan. Itulah kan, cemana kan, nasib dia lah. Setelah lagi bang dia, sampai di terminal, misalnya kan 2 hari nih bang. Di perjalanan dia dari Depok ke Medan 5 hari, dari Medan ke Depok cuma 2 hari. Aneh juga nih tadi ya. Aku nih kan mas, jadi aku cuma diperjalankan sama dia. Kata si Mas Rosso ini, aku cuma untuk sekali sholat Jumat aja di Jerusalem, habis itu balik lagi. Jadi sholat Jumatnya di Depok lagi. Syaratnya gini, begitu naiknya channel kemarin itu kan, naik channel banyak yang hubungi saya nih, kawan-kawannya pada video call segala macam ya kan. Kan kita tahu sih bang nih betul-betul nggak nokor ini, orang yang jujur itu kan. Kawan-kawannya video call, bahkan kawannya di Medan, rumahnya di Medan, dia tinggal di sana itu kan. Oh kok kamu pulang ke rumahku, gue gitu kan. Awak di sana kan gitu. Udah kawan tebing lagi, mau jemput dia segala macam, yang gitu kan. Ya intinya dia masih orang baik lah. Mudah-mudahan orang baik ini dimanapun ya ada saja kebaikan dari dia. Gitu. Makanya kita intibarnya dari dia cerita ini, berbuat baiklah kita sama siapapun, jangan pandang bulu. Walaupun kita katakanlah maaf cakap
Kayak kemarin pula kami keluar dari tol Tembung bersama ada orang yang ngelamatkan jalan itu lah Bang, nah gitu kan, sama gitu kan. Nah, saya bilang Mas dikasih Mas, kasih aja. Kalau nanti dibeli apa barang haram itu kan yang penting kita ngasih aja udah, itu lepas itu kan gitu kan. Nah 1.000-2.000 tadi tindak kita kasih dia, pernah tahu dia di rumah nggak punya beras, anak yang mau sekolah, nah 1.000 tadi berharga banget. Jadi saya yakinlah ada orang baik lah. Jadi kalau ada yang bilang netizen ini istilahnya rekayasa, saya bukti fisik, bukti otentik yang menyaksikan dia sama 2 hari bergaul sama dia. Bahkan dari masjid itu hari pertama nih saya dengar dari jemaah yang lain. Hari pertama kan saya nggak tiba dia nih 2 hari kan. Dia tidur di bawah tangga. Di bawah tangga. Jadi bilang sama penjaga najir kita lah kan, Bang jangan tidur di tangga Bang, tangga sini aja di dalam. Ini kita nggak apa-apa. Kalau emang apa? Yang penting jangan tangga. Kan sedih tuh tidur di tangga ngerikuk gitu katanya. Aku taunya dibilang Wah Amat, Cina dia tidur di malam kemarin tuh hari pertama. Jadi suruh tidur sini lah di yang agak ini masa itu di bawah tangga gitu kan. Memang orangnya bersahaja dan dengan tangan. Dia kayaknya udah terbiasa dengan masjid, jadi dia gitu terbiasa dengan pengajian, jadi gitu. Emang nyata aja orang aneh emang dia. Jadi apa yang mau disampaikan Bang? Sekarang kan beliau sudah kumpul dengan keluarga. Iya. Nah, kita di Mabar, Masjid 10 Salam. Mungkin nanti kan beliau melihat channel ini. Jadi ada nggak apa yang mau disampaikan pesan sama beliau? Rasa kangen kita sama beliau. Oh kita ya memang rindu kita sama Mas Ros ini. Karena rindu, walaupun cuma 2 hari saja, kayaknya udah berteman lama gitu. Kayak tadi kita ini kan lewati Simpati Star nih. Saya bilang sama Mang Lili, Mang Seroso itu kan. Kayak mata keker lagi ya kan. Nah, yang buat apanya itu dia ngangenin lah itu kan ibaratnya kan. Ji. Ini lu Ji. Mau lewat aja stop. Kalau di Medan stop gini tabrak. Wah di sananya lah stop berhenti gitu. Jadi Mas Roso pun di sana keluarga sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan dapat kerjaan lebih baik lagi yang gitu kan. Jadi persaudaraan ini tidak berhenti sini lah. Nanti ya mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi ke sana atau cemana, cuma kuasa Allah lah. Jadi masyarakat kan sudah tahu hari ini bagaimana, bukan settingan, bukan skenario. Ini memang hal yang nyata di channel ini. Ada beberapa foto yang dikirimkan atau video yang dikirimkan oleh beliau. Nah, nanti kita akan soundingkan sama tukang keker dan tukang edit kita. Beliau akan merangkumnya untuk itu. Tapi yang jelas ada satu pembelajaran yang luar biasa hari ini. Bagaimana Mas Rosonya itu mengajak kita bersedekah itu ikhlas. Tapi ikhlas itu kan bukan pekerjaan gampang. Karena kita mau mengasihi orang ini masih berpikir ini betul cacat apa bukan? Iya. Ini main-main apa benar? Nah, tapi Mas Roso hari ini begitu luar biasa. Terima kasih banyak kami Mas semua di sini. Terima kasih Mas. Pembelajaran Anda luar biasa kepada kami. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar sama kami yang selalu kadang-kadang kita cuma sekedar menjudge seseorang. Nggak usah dikasih katanya. Nah, inilah hari ini kita semuanya memahami. Mudah-mudahan channel ini membawa berkah sama kita dan banyak pembelajaran yang kita terima dari Mas Roso, dan terima kasih banyak sekali lagi. Salam untuk keluarga di sana, sehat-sehat semua. Tukang keker juga kirim salam buat Mas. Salam. Ya, beliau sehat di sini. Bang Ferry, tukang keker. Jadi terima kasih banyak lah semuanya. Saya akhirilah channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku orang tua Haji Suroso yang telah dipulangkan ke Jawa Barat, khususnya di Depok. Saya sebagai orang tuanya si Roso banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mulyanto dan Mang Lili Channel
dan rekan-rekan dan pengurus PKS Masjid 10 Salam dan pemuda-pemudi Masjid Al Jihad dan 10 Salam. Saya mengucapkan seribu terima kasih setelah pulang dari keadaan dalam selamat dan Semoga sabun cuci piring dalam pemasakannya semoga dikenal banyak masyarakat seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan seluruh dunia, dan semoga menjadi berkah dan barokah untuk masyarakat seluruh dunia. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum